Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Doa sering kita lakukan. Semua hamba Allah sering melakukannya dimanapun, saat apapun. Sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, menjelang sholat, selesai sholat kita berdoa, mau pergi, mau makan, mau minum, dan apa saja kegiatan rutinitas kita semua selalu diawali dengan doa. Apa itu doa? Doa adalah permohonan hamba kepada Sang Maha Penciptanya yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permohonan yang hamba panjatkan sesuai dengan yang hamba itu inginkan dan harapkan akan bisa terkabul. Nah, mengapa kita perlu berdoa? Bila Allah memang sudah menjamin kehidupan seluruh makhluk ciptaannya di alam semesta ini, termasuk kita pemirsa, itu karena doa adalah suatu bentuk perwujudan penghambaan kita sebagai hamba, sebagai ciptaan Allah kepada Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita katakan bentuk pengakuan kepada Sang Maha Segalanya, Sang Pemilik alam semesta, bahwa kita harus sadari semua ini, alam semesta dan seisinya ini adalah milik Allah, dan memang kita diizinkan untuk di bumi ini tinggal. Semua ini milik Allah, dan kita memang harus mengakui itu, karena apapun yang bisa menghidupi seluruh makhluk ciptaan Allah adalah sudah Allah sediakan di sini, dan itu semua milik Allah. Kemudian doa adalah bentuk permohonan kita kepada Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita harus sadari bahwa hanya Dialah yang bisa memenuhi kebutuhan kita, hanya Dialah yang bisa memberikan apa yang kita inginkan, dan apapun kebutuhan kita, memang Allah yang memberikan itu semua untuk kita, dan memang Allah lah yang menentukannya. Keinginan kita Allah kabulkan atau tidak, itu adalah sudah ketentuan Allah. Jadi itu sebetulnya intinya doa adalah bentuk penghambaan kita, bahwa kita sadar ada yang maha segalanya, yang maha menentukan segalanya, dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk ciptaannya. Nah, bagaimana cara kita melakukan doa agar Allah ridho? Jadi dari kata yang sering kita ucapkan, kalimat yang sering kita ucapkan sehari-hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kalian
Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Nah, dari kalimat tersebut, pemirsa, ada 3 kata yang bisa kita ambil sebagai intinya, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua rahmat, dan yang ketiga berkah. Jadi doa yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah itu sebetulnya hanya ada 3 inti itu, pemirsa, dari 3 kata itu. Makanya kita sering ucapkan setiap bertemu dengan siapapun, kita ucapkan salam seperti itu, karena memang 3 kata itulah inti dari doa yang insya Allah akan ridhoi. Jadi bukan keinginan-keinginan hamba yang orientasinya adalah duniawi atau materi, tapi hanya 3 inti itulah doa yang patut kita panjatkan kepada Allah. Baik, coba kita urai sedikit dari 3 inti kata doa tersebut. Yang pertama adalah keselamatan. Jadi dalam kita memohon kepada Allah itu sebetulnya tidak hanya cukup diucapkan secara lisan, pemirsa. Jadi memang harus kita lakukan. Jadi secara lisan itu adalah sebagai bentuk permohonan kita, tapi untuk Allah, agar Allah meridhoi permohonan kita, kita harus melakukannya. Jadi setelah kita melakukannya dan hasilnya itu Allah ridho, itulah tujuan doa sebenarnya. Jadi tidak cukup dengan kita memanjatkan dengan lisan kita. Jadi inti yang pertama tadi, keselamatan itu adalah, keselamatan itu apa, pemirsa? Jadi keselamatan dunia dan akhirat, selamat saat kita di dunia, dan selamat pula kelak nanti di akhirat. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau memang tidak cukup sekedar memohon secara lisan kepada Allah? Jadi yang pertama kali kita lakukan dalam inti doa keselamatan adalah taubat. Jadi kita harus bertobat, kita tunjukkan niat kita sungguh-sungguh menyesali apa yang sudah kita lakukan yang Allah tidak ridhoi, dan kita juga berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengulangnya. Kemudian setelah bertobat, mohon ampunannya atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup kita, dan itu kita harus lakukan terus-menerus setiap saat. Insya Allah kalau itu betul-betul kita lakukan, Allah akan tahap demi tahap mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang menghalangi kita kepada Allah, yang menghijabi kita kepada Allah. Jadi itu adalah salah satu upaya untuk mensucikan jiwa kita. Kita selalu mohon ampunannya, kita bertobat, dan Allah lah yang mensucikan jiwa kita saat kita betul-betul melakukannya dengan benar. Kemudian tadi setelah bertobat, mohon ampunan, kemudian kita harus tunduk terhadap sunnatullah,
hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang berlaku di kehidupan ini. Jadi kita memang bergantung kepada Allah, segala sesuatu memang Allah yang menentukan. Kita hanya berupaya, tapi keputusan ada di tangan Allah. Jadi kita memang harus tunduk sunatullah, aturan Allah yang tertuang juga dalam ilmu fikih yang kita harus turuti dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dengan sesama maupun seluruh makhluk ciptaannya. Kemudian kita juga harus tunduk kepada semua perintah dan larangan-larangan Allah. Jadi kita memang harus sadari bahwa semua perintah dan larangannya itu adalah untuk keselamatan, kebaikan umatnya, untuk kita semua. Kemudian kita patuhi, yaitu dengan cara menegakkan semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bagaimana menegakkan? Yaitu kita harus pahami semua perintah dan larangan Allah itu, kemudian kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang insya Allah pemahaman itu adalah kehendak Allah juga. Begitu kita memahaminya, kita harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan saat itulah Allah akan uji. Begitu kita selesai menghadapi ujian itu, dalam arti kita bisa melewati dan mengatasi ujian dari Allah itu, barulah Allah akan memberi rewardnya. Nah, apa rewardnya? Inilah inti yang kedua tadi pemirsa, yaitu setelah keselamatan adalah rahmat. Rewardnya, imbalan dari Allah itu adalah berupa rahmat yang tercurahkan untuk kita. Jadi setelah kita bisa menjalankan, menunaikan dan menegakkan seluruh perintah-perintah dan larangan Allah, kita menerapkan semua pemahaman yang Allah berikan kepada kita, dan kita sudah bisa lulus dari ujian yang Allah berikan, maka Allah akan memberi imbalan berupa limpahan rahmatnya, yaitu rahmat Allah adalah sesuatu yang diberikan kepada hambanya berupa daya upaya, kekuatan, dan kemampuan untuk bisa berbuat kebaikan, kebenaran kepada sesama dan seluruh makhluk ciptaan Allah, tentunya dengan izinnya. Dan rahmat Allah juga berupa kesempatan kepada kita untuk bisa berbuat seperti yang tersebut di atas tadi. Jadi memang tidak mudah pemirsa, kita bisa berbuat untuk sesama dan seluruh makhluk ciptaan Allah yang mendatangkan manfaat untuk mereka semua dan kita semua. Kalau tidak ada rahmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita tidak ada daya, upaya, kekuatan, dan kemampuan apapun untuk bisa melakukan perbuatan kebaikan dan kebenaran itu yang bisa mendatangkan manfaat untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah, setelah kita melakukan itu, kemudian Allah juga melihat hasilnya apa yang kita lakukan. Kalau memang itu bisa memberikan manfaat kepada semua makhluk Allah, makhluk ciptaannya, maka terlimpahkanlah berkahnya, yaitu inti dari doa yang ketiga tadi pemirsa, keselamatan, rahmat, dan berkah. Jadi itu seperti hadiah dari Allah atas apa yang sudah kita lakukan, kita perbuat
di kehidupan kita. Berupa apa berkahnya? Yaitu nikmat Allah yang berupa ketenangan jiwa dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, dan insya Allah sampai nanti di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang kita bisa rasakan setelah Allah melimpahkan berkahnya itu. Kemudian kemampuan untuk berserah diri, karena dalam berkah Allah itu Allah akan tunjukkan rahasia-rahasia kehidupan di dunia ini, bahkan di akhirat, dan bahkan juga rahasia-rahasia Allah. Kalau memang Allah menghendaki, Allah akan tunjukkan kepada hambanya yang dilimpahkan berkah darinya itu. Jadi Allah tunjukkan semua rahasia-rahasianya hingga si hamba itu memahaminya, apa arti kehidupan ini dan harus bagaimana menyikapi dan berperilaku di kehidupan ini. Mereka juga akan faham apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini, dan mereka insya Allah akan Allah tunjukkan jalan menuju kembali kepada Sang Maha Pencipta, ilaihi rojiun. Jadi mereka sudah tidak ada rasa takut dan sedih, karena mereka memang sudah memahami arti kehidupan dunia dan akhirat, serta atas kehendaknya rahasia-rahasia Allah akan Allah tunjukkan. Itulah yang sering kita sebut dengan khasaf, pemirsa. Jadi khasaf adalah terangkatnya hijab-hijab atau penutup-penutup atau pembatas-pembatas kita dengan Allah. Dengan cara seperti itu. Jadi apa itu pembatas-pembatas atau penutup kita kepada Allah? Yaitu dosa-dosa kita, sifat-sifat kita yang buruk-buruk itu, terus pengingkaran kita terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah, ingkar kita terhadap hari kiamat, terhadap hari kemudian di alam pokok di akhirat, dan banyak hal-hal yang lain, pemirsa, yang memang itulah yang menutupi kita kepada Allah. Nah, saat itu kita berupaya untuk mensucikan setiap saat, dan Allah tahu upaya kita itu. Insya Allah Allah akan angkat hijab-hijab itu, dan terbukalah penutup itu yang selama ini menutupi kita kepada Allah, sehingga kita tidak mengetahui dan tidak memahami apa arti kehidupan ini semua, dan rahasia kehidupan ini sama sekali tidak kita fahami saat kita masih terhijab kepada Allah. Demikian pemirsa, untuk sementara itulah inti dari doa yang layak kita panjatkan kepada Allah. Jadi ada 3 poin, 3 kata, yaitu keselamatan, rahmat, dan berkah. Kita panjatkan dengan lisan kita, kita harus tunaikan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita 3 inti itu. Insya Allah Allah akan ridho, dan keridhaan Allah lah yang akan mengantar kita dalam kehidupan yang tenang, bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat insya Allah. Demikian pemirsa,
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita berjumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.